Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan, daripada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa di bulan yang istimewa dan di hari yang istimewa, hari Jumat. Beliau adalah Ketua IKADI, yaitu Dr. Ahmad Husairi Suhail MA. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau berkenan untuk hadir, serta hari ini kita ingin berdiskusi terkait dengan bagaimana kemudian puasa Ramadan itu diwajibkan untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sampai hari yang ke-11 ini Ustaz, bahkan ada yang saudara kita yang mungkin sudah ke-12 hari ini, 12 hari. Ini ada yang sempat ketika kita tanya, buat apa sih kamu puasa? Yang ikut aja. Nah, kemudian karena sudah diwajibkan atas kita ngikut nenek moyang kita ataupun orang tua kita. Nah ini kan alangkah mirisnya jika kita mungkin ini udah puasa yang keberapa buat kita, tetapi kita belum mengerti betul apa sih makna puasa itu dan kenapa puasa itu kemudian diwajibkan kepada kita selaku orang yang beriman. Betul dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pemirsa, hafizakumullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ketika kita bertanya, kenapa kita berpuasa? Maka ada beberapa jawaban yang harus kita fahami. Pertama, bahwa dari sisi ideologi dan keyakinan, inilah salah satu konsekuensi kita ketika kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sudah meyakini Islam, agama kita, Allah, Rabb kita, Rasul, utusan kita, maka sebagai orang yang beriman, kita harus memahami bahwa puasa Ramadan itu adalah rukun Islam. Karena rukun Islam, rukun itu kan penyanggah, penopang kesempurnaan iman kita. Maka ini harus kita fahami sebagai bagian dari kewajiban. Berangkat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan puasa ini dengan sepenuh hati karena kita meyakini Islam agama kita. Nah, dan ini tentu biasa dalam kehidupan kita ketika kita terikat dengan satu atau dua hal yang tertentu, maka ada konsekuensi-konsekuensi. Ya, itu sesuatu yang logis. Nah, dalam konteks inilah maka kita puasa Ramadan berangkat dari panggilan iman. Panggilan iman. Ya. Dan tentu saja karena kita meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah Rabb kita yang wajib kita sembah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sesuatu kecuali mendatangkan manfaat dunia dan akhirat kita. Di antara manfaat dunia adalah puasa ini kan mengajarkan kepada kita untuk sabar. Ya. Puasa ini mengajarkan kita untuk mencegah diri kita dari jatuh kepada hal-hal yang buruk. Makanya as-shaum itu secara bahasa artinya imsak. Secara bahasa artinya imsak, menahan diri. Dan puasa Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, maka adalah bukan sekedar menahan diri dari lapar, dari haus, tetapi juga menahan diri dari menyakiti orang lain, apakah dengan perbuatan maupun lisan kita. Sekarang kita hidup di era medsos, menahan diri untuk tidak komentar, untuk menyampaikan, menyebarkan, share hal-hal yang fitnah, hoax, atau justru memprovokasi orang untuk kemudian membenci orang lain atau fitnah dan lain sebagainya. Ini juga termasuk bagian dari hakikat puasa, menahan diri dari maksiat. Yang itu sudah tentu kembali kepada
diri kita, pasti akan membawa kebaikan pada diri kita. Sehingga dengan puasa ini kita semakin sabar. Dengan puasa ini mentarbiyah, mendidik, menggembleng kita untuk menjadi manusia yang disiplin. Bahkan puasa ini kan merubah pola makan dan pola hidup kita. Yang tadinya biasa sarapan pagi hari, maaf, kita awali dengan sahur. Kemudian kita bahkan bangun sebelum subuh. Dan kemudian kita ikuti aturan-aturan puasa hingga datang waktu maghrib. Maaf. Jadi puasa Ramadan ini adalah ibadah yang pasti mendatangkan manfaat dari sisi kesehatan, membuat kita sehat karena pola makan kita terjaga dengan baik, pola istirahat kita, pola hidup kita juga lebih disiplin, lebih rapi. Nah, kemudian dari sisi akhirat, bahwa puasa ini pasti akan membawa kepada kebaikan akhirat kita. Karena dengan puasa ini, karena kita melaksanakan perintah Allah, maka dijanjikan bagi kita yang berpuasa surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis sahih, ada pintu surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu bab Rayyan. Bab Rayyan. Nah, kalau kita lihat sejarah, ya, ternyata puasa ini dalam sejarah peradaban umat manusia memang manfaat sekali. Oleh karenanya Allah di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 183 surah Al-Baqarah, menyampaikan bahwa kewajiban puasa ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga diwajibkan generasi-generasi sebelumnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya sejak dulu puasa ini sesuatu yang membawa nilai kemanfaatan. Nah, di dalam Islam, ya, kalau kita bicara tentang sejarah kewajiban puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada tahun kedua Hijriah, atau sekitar 1,5 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, baru kemudian datang kewajiban puasa itu. Dan kemudian Nabi menjalaninya, ada riwayat menyebutkan sampai Nabi sekitar 9 kali puasa, ya, puasa Ramadan. Artinya puasa ini dilihat dari berbagai macam sisi, pasti memberi manfaat, memberi faedah. Ya, sekarang coba lihat dalam ilmu kedokteran juga, orang kalau mau dilakukan operasi atau apa, dianjurkan untuk puasa. Nah, ini satu contoh real bagaimana puasa itu menyehatkan. Kemudian dari sisi pola pikir juga, puasa ini membuat orang kemudian mampu menahan emosi, mampu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain dan seterusnya. Nah, kalau ini kemudian terus dikembangkan, ya, maka pasti akan membentuk pribadi yang lebih baik. Oleh karena itulah Allah wajibkan puasa Ramadan ini la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa itu, supaya kalian bertakwa, kata Allah di dalam ayat tadi, itu agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena takwa itu, para pemirsa hafizakumullah, takwa itu adalah sebuah kata yang mencakup semua hal yang positif dalam berbagai macam sisi. Makanya puasa ini tidak cukup hanya membangun ketakwaan individual, tetapi bagaimana dengan puasa ini mampu menghadirkan ketakwaan sosial. Kita berpuasa Ramadan, tapi aroma dan kemudian pengaruh dari puasa ini juga harus dirasakan oleh keluarga kita, teman sejawat kita, teman kantor kita, mitra bisnis kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara ini juga harus merasakan manfaat puasa ini. Ini yang terlihat bagaimana dengan puasa Ramadan ini ada pertumbuhan ekonomi, bagaimana dengan puasa Ramadan ini ada penurunan kriminalitas, bagaimana dengan puasa Ramadan ini
ada kesejukan, ada keteduhan, ada kedamaian. Nah, ini terbukti. Orang semangat untuk berbagi, semangat memberikan perhatian kepada fakir miskin, semangat untuk peduli dengan yang lainnya. Ini luar biasa. Ini adalah manfaat dari puasa. Karenanya, tidak ada perintah Allah kecuali pasti mendatangkan manfaat dan faedah. Disinilah kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa puasa ini membawa kepada kebaikan kehidupan kita di dunia, dan tentunya karena kita di dunia juga sementara, pasti kita akan meninggalkan dunia ini, maka puasa ini juga pasti akan mendatangkan manfaat untuk kebaikan kehidupan akhirat kita. Dan ujungnya kita berharap dengan puasa ini Allah masukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena la'allakum tattaqun, output dari puasa ini takwa. Surga itu hanya dipersiapkan dan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan ini. Ujungnya itu kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah kemudian kita tidak mau puasa? Kenapa kemudian kita tidak menjalannya dengan baik, benar? Kenapa kemudian kita tidak semangat melaksanakannya? Kita paham berdasarkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada hari akhir, bahwa kita itu di dunia ini sementara. Lihat kakek nenek moyang kita, lihat masyarakat dunia yang dulu kita, pemimpin dunia semuanya, para nabi semuanya meninggal dunia. Sekarang giliran kita, dan pada akhirnya kita juga akan meninggalkan dunia, dan di sana ada alam yang abadi, yaitu setelah alam barzakh kubur ada alam akhirat. Di sanalah kehidupan kita yang abadi dan hakiki. Dan puasa ini untuk menghantarkan masa depan kita yang gemilang, cemerlang, dan membahagiakan itu, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk para pemirsa kita bagaimana agar kualitas puasa kita tentunya bisa terjaga dan kelak bisa beroleh predikat takwa. Ya. Betul, dokter. Ya, saya ingin sampaikan buat saya dan kita semuanya, agar kita benar-benar menjalankan puasa ini dengan baik, dan puasa Ramadan kali ini berkualitas. Coba hadirkan satu perasaan bagaimana kita menjalankan puasa ini seperti menjalankan puasanya orang-orang yang akan pamitan dunia. Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih menyampaikan tips agar sholat itu khusyuk. Idza kumta, jika engkau akan melaksanakan sholat, fasalli sholata muwaddi', maka coba hadirkan, lakukan sholat itu seperti sholatnya orang yang akan pamitan, orang yang akan meninggalkan dunia. Kira-kira bagaimana kalau orang tahu nanti asar akan meninggal dunia? Pasti sholat zuhurnya akan khusyuk, akan bagus. Nah, mari kita menjalankan puasa Ramadan tahun ini, nasumu kasyamin muwaddi', seperti puasanya orang yang akan pamitan. Karena kita juga tidak tahu apakah umur kita masih menjumpai Ramadan tahun yang akan datang. Mari mumpung Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, kita jalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal memproduksi banyak kebaikan. Kita jalankan puasa ini seperti syiyami muwaddi', seperti puasanya orang yang akan pamitan, sehingga dengan demikian kita bisa optimal dan maksimal, dan akhirnya benar-benar puasa ini mengantarkan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Barakallahu fiik. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini atau yang beliau sampaikan hari ini, pada intinya sebenarnya takwa itu adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak nanya dan tanpa banyak alasan. Dan kemudian harus segera gitu kan, ketika kita mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh tapi dan nggak boleh nanti. Karena pada ujungnya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan tentu dalam setiap kebaikan itu intinya mengantarkan kita menuju keridhaannya, dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini senantiasa mendatangkan manfaat dan juga maslahat untuk kita semua. Amin. Tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing ringan, kadang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir